Oke, langsung aja. Sekarang kita akan mulai ke kunci jawaban kelas 5 tema 3 halaman 96, 97, dan halaman 98. Kita mulai dari kunci jawaban halaman 96 dan halaman 97 di bagian Ayo Membaca. Nah, di sini ada bacaan yang judulnya Perkumpulan Petani dan Pemakai Air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang bergabung dalam sebuah organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air atau yang dikenal sebagai P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri, berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian, saprotan, dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa juga merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, ini di bawahnya ada pertanyaan, mari kita baca ya. Lakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman yang kamu temukan pada bacaan di atas. Berikanlah penjelasan untuk setiap keragaman yang kamu temukan. Sebuah contoh telah diberikan untukmu. Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Untuk jawabannya yaitu nomor 1. Organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Nomor 2, organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Artinya organisasi ini terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Lanjut nomor 3, anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Artinya organisasi ini terdiri dari orang-orang dengan wawasan yang berbeda-beda. Lanjut, nomor 4. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Artinya organisasi ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah yang berbeda-beda. Lanjut nomor 5, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha yang menyediakan sarana produksi pertanian maupun upaya pemasaran. Artinya organisasi ini terdiri dari petani-petani yang memiliki keterampilan berbeda.
Nah, itu adalah jawabannya, agak panjang, jadi silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjutkan lagi untuk menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Dengan adanya P3A, diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Menurut pendapatmu, hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Untuk jawabannya yaitu, petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Nah, itu tadi jawabannya, silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut, sekarang kita ke bawahnya. Cari tahu satu contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerahmu. Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya organisasi tersebut serta manfaat yang diberikan bagi para anggotanya. Kamu dapat mencari tahu dengan menggunakan media internet, koran lokal, atau bertanya pada guru atau temanmu. Nah, ini untuk jawabannya bisa kalian sesuaikan dengan organisasi yang ada di daerah kalian masing-masing ya. Jadi tiap daerah bisa berbeda-beda. Untuk jawabannya, contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerahku ini ada contohnya ini ya. Di sini adalah contoh jawaban, jadi jangan kalian tiru persis. Untuk organisasi yang ada di daerah kalian, silahkan kalian sesuaikan. Kalian bisa bertanya kepada orang lokal di daerah kalian ya, ada apa organisasi di sana. Di sini contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerahku yaitu Karang Taruna Sinar Mega. Salah satu organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial adalah Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial masyarakat sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan, terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan. Karang Taruna Sinar Mega RW 04 Desa Lumbir lahir pada tanggal 26 September 1990. Kelahiran organisasi ini merupakan perwujudan semangat kepedulian generasi muda untuk turut mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat, terutama yang dihadapi anak dan remaja di lingkungannya. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olahraga, kesenian, kepanduan, pengajian, dan lain-lain. Bagi anak-anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran, main kartu, dan lain-lain, yang pada umumnya berasal dari keluarga miskin. Karang Taruna memiliki banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh para anggotanya. Manfaat Karang Taruna bagi anggotanya antara lain sebagai berikut: mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda. Meningkatkan usaha ekonomi produktif, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda, untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna Sinar Mega memang mempunyai anggota yang sangat berpotensi di berbagai bidang, tidak hanya di bidang olahraga saja, tetapi bidang seni musik sangat mempunyai potensi besar. Musik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karang Taruna Sinar Mega menjadi kebanggaan bagi warga Lumbir khususnya. Nah, itu adalah contoh organisasi. Silahkan kalian bisa sesuaikan untuk jawaban dari soal yang di atasnya tadi dengan organisasi yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita sekarang masuk ke kunci jawaban halaman 97 di bagian Ayo Berkreasi. Keberagaman adalah hal yang indah. Buatlah cetakan tanganmu di selembar kertas dan gunting dengan rapi.
Tuliskan keterampilan yang paling kamu kuasai, contohnya memasak atau menulis, serta asal daerah kedua orang tuamu. Dekorasilah dengan menari. Tempelkan di selembar kertas karton besar bersama cetakan tangan milik teman-teman sekelasmu. Lihatlah hasil bersama-sama. Oke, sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, mari kita baca untuk pertanyaan yang paling atas. Berapa orang teman yang memiliki keterampilan yang sama denganmu? Nah, ini silakan kalian sesuaikan dengan keterampilan yang sama dengan kalian, berapa orang ya jumlah dari teman kalian. Jadi jawaban tiap anak bisa berbeda-beda. Di sini sebagai contohnya saya jawab seperti ini, ada beberapa yang memiliki kesamaan. Selanjutnya, pertanyaan di bawahnya, berapa orang teman yang memiliki keterampilan yang berbeda denganmu? Lagi-lagi ini silahkan kalian sesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki oleh teman-teman kalian. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini, ada beberapa yang memiliki perbedaan. Lanjut ke bawahnya, apa manfaat dari memiliki teman dengan keterampilan yang sama? Nah, ini untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Jawabannya yaitu dapat berlatih bersama-sama. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat dari memiliki teman dengan keterampilan yang berbeda? Ini jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Jawabannya yaitu dapat belajar keterampilan yang lain. Selanjutnya, berapa orang temanmu yang berasal dari daerah yang sama denganmu? Nah, ini kalian sesuaikan jawabannya dengan asal daerah teman kalian ya. Jika ada yang berbeda, silahkan bisa kalian lihat sendiri. Untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan seperti ini, ada beberapa yang berasal dari daerah yang sama. Selanjutnya, pertanyaan di bawahnya, berapa orang temanmu yang berasal dari daerah yang berbeda denganmu? Nah, ini bisa kalian sesuaikan jawabannya dengan asal teman kalian ya. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini, ada beberapa yang berasal dari daerah yang berbeda. Lanjut pertanyaan di bawahnya, apa manfaat dari memiliki teman yang berasal dari daerah yang sama? Nah, untuk jawabannya adalah saling berbagi pengalaman. Selanjutnya, apa manfaat dari memiliki teman yang berasal dari daerah yang berbeda? Jawabannya yaitu dapat mengetahui keragaman budaya daerah lain. Oke, lanjut ke pertanyaan di bawahnya, berikan kesimpulanmu. Nah, ini silahkan bisa kalian jawab di lembar jawab kalian ya. Jawabannya yaitu keragaman merupakan hal yang indah karena dengan keberagaman kita dapat mempelajari kebudayaan atau kebiasaan dari orang yang berbeda latar dengan kita. Oke, itu tadi adalah pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke bawah. Organisasi P3A terdiri atas para petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Para petani tersebut dapat berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang memperoleh air dari jaringan irigasi, serta petani pemakai air irigasi lainnya. Keragaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Sebagaimana yang tertera dalam bacaan di atas, bahwa organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Keberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini justru memperkuat keberadaan organisasi tersebut, terutama dalam menghadapi masalah atau tantangan-tantangan baru. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 98 di bagian Ayo Mencoba. Mari kita coba berlatih bekerja sama dalam kelompok. Kamu dan 3 orang temanmu berada dalam satu tim kreatif yang akan membuat sebuah iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Apa sajakah yang akan kamu butuhkan dalam pembuatan iklan tersebut? Isilah peta pikiran berikut ini dengan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab menentukan dan mengerjakan setiap bagian yang dimaksud. Mulailah untuk menentukan judul, karakter, serta rancangan naskah dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Sajikan iklan layanan masyarakat tersebut dalam bentuk presentasi di depan kelas. Nah, ini peta pikirannya sudah saya jawab ya untuk jawabannya. Yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat yaitu judul iklan. Selanjutnya ada naskah iklan yang berupa sketsa gambar berdasarkan naskah dan naskah. Dan juga yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat yaitu jumlah pemeran dalam iklan, yaitu karakter tokoh, penampil fisiknya, serta latar belakang suku bangsa. Nah, itu adalah peta pikirannya. Silahkan bisa kalian salin jawaban yang ada di dalam peta pikiran tersebut di buku kalian masing-masing ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada naskah yang bisa kalian buat ya.
Iklan layanan masyarakat, judul iklan buah lokal yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat, yaitu judul iklan, sketsa gambar, tokoh yang memerankan iklan, dan naskah iklan. Jumlah pemeran dalam iklan 3 orang, karakter tokoh, penampilan fisiknya, latar belakang suku bangsa, siswa 1 suku Jawa, siswa 2 suku Batak, siswa 3 suku Betawi, sketsa gambar, gambar buah-buahan, naskah iklan. Nah, ini adalah naskah iklannya, silahkan bisa kalian tiru naskah ini di lembar jawab kalian ya. Siswa 1, lihat apa yang kubawa. Siswa 2 menjawab, wah buah apa itu? Mengapa warnanya ungu agak kemerahan? Siswa 1 menjawab, ini buah naga impor loh. Tak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali. Siswa 3 menjawab, oh buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga, akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya yang sama, harganya juga jauh lebih murah sekalipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak mempengaruhi manfaatnya? Siswa 2 menjawab, iya, kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek, berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita. Siswa 1 menjawab, oh begitu ya, aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian ayo renungkan. Bagaimana sikapmu hari ini ketika bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas? Apa sikapmu sudah mencerminkan sikap menghargai perbedaan? Ceritakan bagaimana kamu bekerja sama dengan kelompokmu. Nah, ini jawabannya kalian bisa jawab seperti ini. Sikapku saat bekerja sama dengan kelompok sudah mencerminkan menghargai perbedaan. Misalnya saja ketika teman lain mengalami kesulitan, maka semua anggota akan dengan sukarela membantu. Ya, lanjut sekarang kita ke bawahnya, kita masuk ke kegiatan bersama orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu tentang kegiatan belajar yang kamu lakukan hari ini. Ceritakan juga hal-hal menarik dan kurang menarik dalam kegiatan kelompok tersebut. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalaman belajar yang mereka miliki ketika kelas 5 SD. Apakah mereka pernah merasa kesulitan? Kapan, bagaimana orang tuamu mengatasi kesulitan tersebut? Nah, ini jawabannya adalah bisa seperti ini ya. Hari ini saya telah belajar tentang mengidentifikasi pembangunan sosial budaya di Indonesia, melakukan kegiatan dalam kelompok, praktik diskusi, dan merancang iklan elektronik. Hal yang menarik adalah saat bekerja merancang iklan elektronik. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.